Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Aitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kita kali ini kita bisa bersilaturahmi ya. Walaupun memang kondisi pandemi masih ada di tengah-tengah kita, tetapi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita juga bersyukur walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu teknologi, kita masih tetap bisa menjalankan pertama silaturahmi, kemudian juga terus tidak terhalang, tidak terhambat kita di dalam mencari ilmu. Salah satunya adalah dengan kita mengikuti sharing session ini, yang mudah-mudahan walaupun kita di rumahnya masing-masing, tetapi kita satu frekuensi di dalam mencari ilmu, menambah ilmu, mengupgrade ilmu, yang insya Allah bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semuanya. Baik sahabat Aitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita kali ini luar biasa, yaitu tentang harta halal dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Nah tentu mungkin nanti Al Ustadz alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, juga tidak hanya membahas dampak daripada harta halal, karena ini juga satu kesatuan, juga akan mungkin dibahas juga dampak daripada harta haramnya, itu yang jauh lebih harus kita pahami betul-betul, kira-kira apa sih sebetulnya dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus ya pendidikan, sesuai dengan tema kita hari ini. Dan alhamdulillah sahabat Aitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hadir di tengah-tengah kita Al Ustadz Maman Surahman LCMA. Baik, sebelum saya serahkan mungkin saya coba bacakan sepintas profil beliau. Beliau S1-nya di Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. Bidang ilmunya adalah Syariah, Fikih, Perbandingan Mazhab, betul Ustaz ya. Kemudian S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, bidang ekonomi Islam, dan saat ini beliau sedang menempuh S3 juga di UIN Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz segera mendapatkan gelar doktor, dilancarkan segala proses S3-nya. Amin ya Allah. Amin. Dan saat ini juga Al Ustadz ini adalah dosen Fakultas Syariah Unisba. Dan juga ini masih banyak kegiatan-kegiatan beliau, dan sering juga mengisi kajian-kajian di berbagai kegiatan. Ya. Nah baik, Al Ustadz, sudah siap Al Ustadz? Sudah siap. Jadi mangga untuk sahabat Aitri dinonaktifkan mikrofonnya, kemudian setelah nanti Al Ustadz menyampaikan seluruh materi, nanti ada diskusi, dan diskusinya silakan nanti kita sampaikan di chat dengan memberikan nama, kemudian pertanyaannya apa, lalu kemudian moderator nanti akan menyampaikan ke materi. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al Ustadz disilakan untuk menjelaskan materi kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Teman-teman panitia yang memberikan kesempatan waktu, Pak Arif moderator, jazakumullah khairan katsiran. Teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita, usia kita, keluarga, harta, dan hidup serta kehidupan kita. Tema kita pagi ini kita akan membahas tentang harta halal, pengaruhnya untuk generasi kita, untuk pendidikan generasi. Sebagian Pak Arif juga sampaikan, bukan harta halal yang akan kita bahas, harta haram dan dampaknya juga termasuk dalam pembahasan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat urgen, sangat urgen. Bahwasanya harta yang halal ini menjadi satu-satunya rizki yang kita konsumsi, yang halal saja. Karena yang halal akan mendatangkan barokah. Wal qalil minal halal yubarak fihi wal haramul katsir yadhhab wa yamhaqullahu ta'ala. Harta yang sedikit saja yang halal, harta halal yang sedikit saja yubarak, berkah. Diberkahi harta kita. Ya, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Harta kita ini yang halal, yang cukup, yang sedikit saja itu berkah. Ya, salah satu indikasi keberkahan ya, masya Allah tubuh kita sehat, ya kan, bahagia, hidup kita tenang, anak kita soleh, istri kita solehah, suami kita soleh, dan seterusnya. Itu keberkahan. Berbeda dengan al-haram, wal haramul katsir, sedangkan harta yang haram, yang banyak, ya banyak, walaupun haram ya, untuk apa gitu ya, karena akan yazhab, dia akan habis. Coba lihat, perhatikan saja. Harta yang didapat dengan cara haram, sebanyak apa-apa itu, sebanyak apapun, yazhab, pergi dia, akan habis. Mohon maaf, mungkin harta yang diambil dari orang lain, atau mungkin kecurangan di dalam bisnis, ya kan, mungkin dari riba. Nah, ini riba yang hari ini muslimin sudah mulai sedikit-sedikit meninggalkan, alhamdulillah. Maka kita sosialisasikan gerakan meninggalkan riba ini. Kenapa? Karena dia walaupun didapati harta itu, ya dah pergi itu. Haram iya, dosa besar iya, yang bagian dari cirinya adalah ya dah habis. Sebanyak apapun harta riba itu habis. Coba cek. Teman-teman, kemarin saya bertemu dengan teman lama saya, ngobrol gitu ya. Hari ini beliau ya kajian-kajian sudah pada harta halal, harta haram, banyak yang hijrah juga, dan beliau mengatakan salah satu jemaah itu subhanallah dulunya ya bekerja pada wilayah riba, banyak asetnya, gajinya banyak. Jadi beliau mengatakan gajinya banyak tapi kok tidak berwujud ya, gajinya puluhan juta tapi kok yang sisa nggak ada yang sisa, ya segitu-gitu aja gitu. Maka ini kita ketemu jawabannya, wal haramul katsir yadhhabu. Ya, harta yang haram banyak, walaupun banyak, yadhhab, akan pergi, akan habis harta itu. Bahkan wa yamhaqullahu ta'ala, harta tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terlindung dari harta yang haram ini, dan doanya adalah Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halal dan jauhkan aku dari rezeki yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu. Ini bifadlika, karuniamu, dan bergantung kepada selainmu. Cukupkan aku dari bergantung pada orang lain, hanya bergantung kepadamu ya Rabb, dan hanya minta rezeki yang halal darimu. Begitu. Dan ini bagian dari fenomena di akhir zaman ini, ya, menjadi PR kita semua. La ya'tiya 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhad al-mal am min halalin am min al-haram. Tidak, ini la ya'ti 'alan nasi zaman. Kelak akan datang satu masa di akhir zaman ini. Apa yang terjadi? La yubalil mar'u bima akhad. Orang tidak peduli lagi ngambil harta dari mana tuh.
nggak peduli lagi. Yang penting harta banyak, gaji banyak, pemasukan banyak. Mungkin dia mengambil dengan cara yang haram, mungkin dia korupsi, mohon maaf, mungkin masuk pada wilayah riba, mungkin mengambil hak orang lain, mungkin menipu dan seterusnya. Banyak hari ini. Am min halal, am min haram. Nggak peduli dia dari harta itu, dari mana? Dari harta halal atau dari harta haram. Ya, sampai-sampai hari ini mengatakan ya, jangankan dari yang halal, Pak. Cari harta haram aja sulit gitu. Ini ujian, ya, ujian agar kita kokoh di dalam mendapatkan harta yang halal. Berkah insya Allah, walaupun sedikit berkah. Kan di dalam hadis juga disebutkan, man asbaha mu'afan fi jismihi aminan fi sirbihi walahu qutu yaumihi. Barang siapa pagi hari mu'afan fi jismi, badannya sehat, aminan fi sirbihi, dia tidak diintimidasi, tidak diganggu, tidak diteror, tidak terancam, dia aman. Walahu qutu yaumihi, udah dia punya harta yang bisa dimakan untuk hari ini saja. Ka'annama hizat dunya wa ma fiha. Begitu ya. Jadi itu yang, namun memang harta halal ini orang yang beriman harus memilikinya gitu ya. Dan kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya banyak sekali. Sahabat Rasulullah yang kaya banyak sekali. Jadi dengan kajian ini tentunya kita tidak mengatakan ya udahlah sedikit saja nggak apa-apa, yang penting halal. Itu kajian halal dan haram ya. Tapi di dalam bagian dari motivasi kita ini ya, orang-orang yang beriman ya, sebaik-baiknya harta itu berada di tangan orang-orang yang beriman, gitu ya. Dan banyak orang-orang kaya di zaman para sahabat, banyak sekali. Bahkan kita lihat nanti ada 5 sahabat terkaya: Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Luar biasa asyik-asyik mereka yang memiliki itu. Nanti ini Abdurrahman bin Auf ini, subhanallah, ini sebelum wafat Abdurrahman bin Auf itu ini punya ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu harta Abdurrahman 3.200.000 dinar ya. 3.200.000 dinar. Itu kan artinya banyak ya, dan kita tahu hari ini dinar itu hari ini berapa kalau dirupiahkan? Ya kan? Dinar itu ya dengan kurs Masya Allah hari ini emas yang naik, ya kan, hari ini 2.800.000 kan dinar itu. Silakan aja 2.800.000 kali 3.200.000, 3.200.000 harta Abdurrahman bin Auf itu. Dan saya kembali kepada tema kita, dan ini yang harus kita lihat memang, falyanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah kita ini melihat falyanduril insan, hendaklah manusia melihat ila ta'ami, kepada makanan. Ini maksudnya makanan yang dikonsumsi ini ya harus halal. Jangan sampai ada yang syubhat, apalagi yang haram. Gitu ya. Falyanduril insanu ila ta'ami, surat Abasa. Falyanduril insanu ila ta'ami, hendaklah kita melihat harta kita. Ini dari mana? Jangan sampai yang kita makan ini adalah harta yang haram. Karena memang kita lihat nanti, ini dampak harta halal ini dahsyat teman-teman. Akan masuk pada slide saya yang pertama. Ini keluarga yang hartanya dihasilkan dari harta yang halal. Lihat. Masih ingat kisah Imam Bukhari? Kita lihat. Imam besar, Imam Bukhari di zamannya. Ini yang kitabnya sampai hari ini kita baca, Sahih Bukhari itu. Itu sekarang Muhammad bin Ismail al-Bukhari ya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari ini luar biasa. Di dalam biografinya beliau mengatakan, saya hafal 200.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi Imam Bukhari ini hafal 400.000 hadis. 400.000 hadis. Dan yang ditulis dalam kitab Bukhari itu hanya 8.000 hadis saja. Yang tidak diulangi, yang ketika diulangi ada 12.000 hadis. Ini luar biasa. Orang yang sangat cerdas itu, subhanallah. Itu ketika beliau meninggal, ini meninggal ayahnya ya, meninggal ayahnya meninggal, Bukhari dipanggil oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan, anakku sayang Bukhari,
ke rumah kita ini, tidak ada satu dirham pun harta yang haram atau syubhat, nggak ada. Tidak ada satu dirham pun harta yang syubhat. Ini pecahan terkecil pada waktu itu dirham ya. Nggak ada. Serupiah pun bahasa kitanya. Tidak ada satu peser pun harta yang syubhat, apalagi haram, masuk ke rumah ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Imam Bukhari. Hasilnya Imam Bukhari. Itu karena halal hartanya ya. Maka harta halal kesimpulannya membuat anak kita cerdas, membuat anak kita soleh-soleha, keluarga kita baik. Berbeda dengan harta yang haram. Subhanallah, harta haram itu membuat rumah tangga rusak, membuat anak kita tidak cerdas, membuat anak kita ahli maksiat. Kita lihat nanti juga Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini Hasan, cucu Rasulullah ya, Hasan itu putra Ali. Hasan ini masih kecil, usianya kurang lebih 6 tahunan. Itu sedang bermain di Masjid Nabawi. Ya. Di Masjid Nabawi, di zaman itu masih digunakan untuk menyimpan harta zakat, sedekah, itu disimpan di masjid. Gitu ya. Jadi orang miskin yang kekurangan boleh aja ngambil dari situ. Dan ada petugas yang memang yang membagikan. Nah, hanya kalau Rasul dan keluarga itu nggak boleh makan dari harta zakat atau sedekah. Ini keunikan ya, kekhususan Rasulullah dan keturunannya. Rasul, sahabat, itu tidak boleh mengambil dari harta sedekah. Akan tetapi jika harta itu hadiah, itu halal ya. Kalau hadiah halal untuk Rasul dan keluarga. Nah, Hasan ketika main di Masjid Nabawi itu, main-main dan di masjid ada kurma sedekah, Hasan mengambil kurma itu dan dimakan. Dimakan. Ini cucu Rasul makan harta sedekah. Harta sedekah kan haram, nggak boleh untuk keluarga Rasul. Rasul dan keluarga nggak boleh makan harta sedekah. Ini kan haram. Maka Rasulullah kejar Hasan, ya Hasan, Hasan, Hasan. Panggil Hasan. Rasulullah mengatakan, kahin, keluarkan itu. Nah, Hasan, keluarkan itu kurma itu. Ya namanya anak kecil belum mengerti halal haram. Terus kemudian Hasan dikejar, mulutnya dibuka, diambil secara paksa. Karena dipukul-pukul udah nggak mau. Itu artinya memang tidak boleh ada harta haram sekecil apapun, sebiji kurma, sekecil itu pun. Nah mungkin kan kita, ya hari ini kan mungkin bisa jadi alasan kita ya nggak apa-apa, Hasan masih kecil, ya itu kan hanya sepotong kurma. Dan nggak sering lah sekali-kali. Mungkin kadang-kadang begitu. Tapi lihat dampaknya harta halal itu ketika dikonsumsi. Ketika harta haram tidak masuk ke perut kita, ke keluarga kita. Hasilnya sehebat Imam Bukhari, hasilnya sehebat Hasan bin Ali. Dia akan menjadi khalifah nanti ya, walaupun nanti diserahkan khalifah itu ke muslimin, mengundurkan diri, dan Muawiyah yang menjadi khalifah pada waktu itu. Dan Rasulullah memberikan informasi keistimewaan Hasan, ibni hadha sayyid fa innahu yuslih baina al-fi'atain. Ayahku itu adalah sayyid, anakku itu, cucuku itu adalah seorang yang mulia. Dia akan akan yuslih, dia akan memperbaiki, mendamaikan di antara umat yang sedang bertengkar pada waktu itu. Nasihat para salaf untuk suami. Ini banyak kisahnya, saya akan lewati beberapa kisah yang penting saja. Nasihat istri, para istri salaf untuk suami. Ini yang hilang hari ini dari para istri. Maka wahai para istri, ini mari kita ingat kembali. Dulu ketika suami itu mau mencari nafkah, ya berdagang atau ke ladang, ya kan, atau mungkin bekerja, itu diantarkan sampai depan rumah oleh istrinya. Begitu diantarkan, istrinya mengatakan, wahai suamiku, istrinya bilang, wahai suamiku, kami sekeluarga, saya anak-anak itu bisa bersabar atas kesulitan rezeki, uang sedikit, rezeki yang sedikit, kami bisa bersabar kami, insya Allah. Tapi kami tidak bisa sabar menghadapi siksa neraka. Untuk itu, janganlah engkau bawa pulang kecuali rezeki yang halal. Rezeki yang halal saja engkau bawa pulang. Yang haram, jangan pernah kau bawa pulang ke rumah kita, wahai suami.
Itu ini penting. Kira-kira para istri bagaimana? Sudah mempraktekkan ini belum? Itu setiap hari istri mereka mengantarkan ke depan rumah, sampai di depan rumah, kemudian ketika berpisah dibisikkan, ayah, rezeki yang sedikit kami bisa bersabar, ya, karena kesulitan dunia sementara ya rezeki yang haram itu akan membuat kami sengsara. Jangan pernah bawa rezeki yang haram ke rumah kita, karena memang dampaknya berat. Dampak dari rezeki yang haram itu ya, subhanallah. Hari ini alhamdulillah teman-teman, hari ini banyak yang hijrah ya, dari perbankan konven ke syariah, ya, karena ya memang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat itu. Allah menghancurkan keberkahan riba dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Jadi memang riba itu salah satu bagaimana menghilangkannya adalah tumbuhkan sedekah. Tentunya sedekah yang skupnya besar, seumpamanya ya wakaf gitu kan. Wakaf dikelola untuk produktif, membiayai mereka yang kekurangan modal dan seterusnya. Itu rezeki yang haram ini dampaknya subhanallah membahayakan. Hadisnya sudah saya sampaikan tadi, hadis Bukhari nomor 2059. La ya'tiyan dan nasi zaman la yubali mab'u bima akhad minal malik am min halal am min haram. Akan datang suatu masa pada umat manusia mereka tidak peduli mereka mendapatkan harta, apakah harta itu halal atau haram. Gitu ya. Dan memang ya harta haram itu dampaknya kasihan untuk generasi kita. Kalau rizki sudah haram, kita memakan rizki yang haram, ada beberapa dampak. Yang pertama, hati menjadi gelap. Dan kalau hati gelap, ya subhanallah. Kalau gelap mata, sakit mata, buta, itu kan fisik saja. Subhanallah. Tapi kalau hati itu sudah buta, dia akan menghalalkan seluruh cara untuk mendapatkan keinginan syahwatnya. Ya kan? Terkadang buka dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sungguh kebaikan itu membuat wajah berseri. Ya, kebaikan membuat wajah berseri. Kebaikan membuat hati bercahaya. Nah, jangan lupa, kebaikan membuat rezeki lapang. Kebaikan membuat badan kuat dan tumbuh cinta kepada Allah ini dalam hati. Kebalikannya, keburukan membuat wajah itu suram, hatinya gelap, badannya lemah, sakit-sakitan, rezeki berkurang, dan timbul benci dalam hati. Ini teman-teman, saya ya, sudah sangat lama menerima konseling ya, mungkin ya, kehidupan rumah tangga, baik hubungan suami istri, anak kala dan seterusnya. Dan salah satu problem di Bandung ini ya rezeki yang haram itu kemudian membuat keluarga itu rusak. Betul. Ya, ada yang datang ke saya kemudian mengatakan, Pak, ya alhamdulillah gaji saya itu ya besar lah, belasan juta. Ya hampir 20 kadang-kadang. Tapi ya kok nggak ada sisa ya, nggak ada sisa. Saya bayar cicilan ini, ada aja urusannya itu, anak sakit lah, musibah lah, gitu kan, kendaraan nabrak dan seterusnya selalu ada aja. Di samping itu ternyata saya ini sakit-sakitan. Ya, sebulan saja untuk nebus obat itu 3 juta. Jadi ya uang yang puluhan juta itu habis. Setelah itu, mohon maaf, istrinya mengeluhkan kok suaminya berbeda. Ternyata begitu dicek, ternyata ya terganggu keluarganya dengan ada hadirnya sosok perempuan lain. Begitu ya. Begitu ngobrol panjang, saya tanya sebetulnya apa sih ininya, pekerjaannya, begitu disampaikan ternyata dari riba, gitu ya. Kata saya, ini permasalahannya. Ya, harta riba tadi itu ya kan yazhab warizqul haramul katsir, rezeki haram banyak itu kan yazhab, akan pergi. Kan tadi suaminya jadi selingkuh, badan sakit-sakitan, kasihan. Kemudian saya tanya ke istrinya, kenapa suaminya dibiarkan kerja di tempat riba?
dulunya disampaikan saya akan menjadi guru, ya, menjadi pengajar gitu ya. Kemudian istri yang mengatakan, iya sih Pak Ustadz, habis kerja di tempat riba itu gajinya gimana gitu. Kalau guru nggak terbatas gitu ya. Nah, ini problem kita memang. Peran istri juga dominan. Peran istri juga dominan. Jadi kadang yang membuat suami bertahan di tempat riba itu ya istri masih mendukung. Berbeda dengan para sahabat tadi tuh, ya kan? Suaminya ketika mau kerja diantar, dipegang tangannya, digandeng sampai gerbang, di gerbang dibisikin ya bawa rezeki yang halal saja. Kami bisa bersabar kok dari rezeki yang halal walaupun sedikit. Gitu ya. Mendapat murka sudah jelas ya, mendapat murka Allah sudah jelas, doa tidak dikabulkan, ya, tidak diterima amalannya, ya, sudah jelas. Mengikis keimanan, kelima, mengeraskan hati. Akan saya bahas satu-satu. Jadi yang menjadi problem hari ini adalah orang sudah menjadi budak dunia, itu masalahnya. Ketika yang diambil itu semua, yang halal diambil, yang haram diambil, ya akar permasalahannya terlalu kuat, dominan terhadap cinta dunia sangat kuat. Pada Rasulullah mengingatkan pada kita, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Celaka wahai mereka ya penghamba dinar, budaknya dinar dirham, qatifah, pakaian yang mewah-mewah. Ya. In u'tiya radi, jika mereka mendapatkan harta yang banyak senang. Wa in lam yu'ta, kalau rezekinya sedikit atau enggak ada rezeki, lam yarda, enggak senang. Ya, ini Ibnu Taimiyah mengomentari, wa hadha huwa abdu hadil umur, falau talabah min Allah fa inna Allah idza a'tahu iyyahu radi, wa idza mana'ahu iyyahu sakhit, wa inna abdullah man yardi ma yurdillah, wa yuskhituhu ma yuskhitillah. Inilah yang namanya budak harta itu. Jika ia meminta dari Allah dan Allah memberinya, ia senang tuh ridho. Tapi jika Allah itu tidak memberinya, ya, ataupun rezekinya hanya sedikit, maka dia marah kepada Allah. Dia berkeluh kesah. Ya. Ya, itu adalah orang yang disebutkan sebagai budak harta, budak dunia begitu. Nah, sedangkan yang dikatakan hamba Allah itu hamba dunia. Hamba dunia itu kalau dapat uang banyak senang. Kalau rezeki sedikit dia marah-marah kepada Allah. Sedangkan hamba Allah itu ridho terhadap apa yang menjadi keridhaan Allah. Dia akan marah terhadap apa-apa yang menjadi kemarahan Allah sendiri. Ya. Maka memang perlu ilmu untuk halal dan haram itu perlu. Mungkin kajiannya ke depan harus ada kajian bagaimana sih fikih muamalah ya di dalam harta haram itu apa saja, akad-akad haram apa saja, akad-akad halal apa saja. Sebetulnya kajian ini sebagai mukadimah seharusnya ya, sebagai mukadimah karena kita akan tahu mana halal mana haram kalau kita ngaji. Begitu. Wabil khusus, mohon maaf teman-teman yang berdagang ini. Yang berdagang itu harus tahu fikih muamalahnya. Ya, sehingga Umar bin Khattab di zamannya mengatakan la yatajir fi suqina hadza illa man faqih wa illa waqa'a fir riba. Yang mau jualan di pasar kita itu nggak boleh jualan kecuali orang yang faqih, orang yang ngerti. Ya, kalau nggak ngerti fikih, nggak ngerti muamalah, dia akan masuk pada wilayah riba. Maka memang ilmu ya, Imam Bukhari kan menulis satu bab sendiri, babul ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Bab tentang ilmu sebelum dikatakan dan diucapkan. Gitu ya, ini penting sekali. Dan coba lihatlah, memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Ini ngeri. Al-Baqarah 168. Jadi begini, dimulai dari memakan harta haram, ujung-ujungnya akan mengikuti langkah setan. Sekali lagi, mulainya memakan harta haram. Mulainya makan harta haram. Harta haram. Ibadah segala macam, tapi hartanya haram. Dimulai dengan memakan harta haram, akan berujung
mengikuti langkah-langkah setan. Ada dalam surat Al-Baqarah 168. Allah mengatakan, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Ini kan perintahnya umum, wahai seluruh manusia. Dan orang beriman saja, seluruh manusia. Kulu mimma fil ard, makanlah dari rezeki Allah yang Allah berikan, mimma fil ard, dengan cara yang halal dan thayyib. Jadi halalan thayyibah ya, bergandengan ya. Nah, kalau tidak, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ini kalau kita tadaburi, ini bagian dari i'jaz lafzi dalam Quran, kemukjizatan lafaz dalam Quran. Lihat. Jadi perintah Allah memerintahkan, wahai manusia, makanlah dari rezeki yang halal dan jangan mengikuti langkah setan. Jadi, kalau manusia, kalau orang yang beriman, makannya itu dari harta yang haram, pasti dia mengikuti langkah setan. Karena dibuat satu ayat itu antara perintah perintah untuk memakan harta yang halal dan perintah menghindari langkah setan. Ulama menyimpulkan kalau harta yang dimakan haram, pasti ujung-ujungnya mengikuti langkah setan. Ya hawa nafsu, ya mohon maaf ya, mungkin dia akan mengambil hak orang lain. Dalam kasus yang tadi saya sampaikan, ya dia akan selingkuh dan seterusnya. Itu diawali dari harta yang haram itu. Ya. Berikutnya adalah akan membuat semangat dalam ibadah itu nggak akan semangat. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalu shaliha ini bima ta'maluna. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib dan beramallah soleh. Jadi begitu cara memahami Quran. Makanlah dari yang thayyib dan beramallah soleh. Nah, bisa disimpulkan kalau yang dimakan tidak halalan thayyiban, dia tidak akan bisa untuk melaksanakan amal soleh. Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini memerintahkan para rasul untuk memakan yang halal dan beramal soleh. Nah, Allah menyandingkan dua perintah itu. Perintah untuk memakan harta yang halal dan beramal soleh. Dan tadaburnya adalah kalau yang dimakan itu tidak halal, amal soleh, jangan berharap untuk bisa melaksanakan amal soleh. Dia akan berat. Jadi kalau hari ini, kenapa ya kok saya manfaat kurang untuk manusia, amal soleh saya enggak maksimal. Bisa jadi ada rezeki yang haram. Gitu ya. Kenapa? Ini subhanallah, ini anak bandel banget. Maka begini teman-teman, ini yang mereka yang jadi guru, yang jadi dosen, gitu ya. Ini mahasiswa kita ataupun siswa kita ini kok subhanallah enggak ketulungan nih bandelnya. Ya pelajaran di kelas tidak bisa diserap. Ya kenakalannya diambang wajar. Itu harus dikoreksi. Bisa jadi apa? Bisa jadi ada rezeki yang haram itu di keluarganya. Sehingga apa? Sehingga tadi tuh dia mengikuti langkah setan, bagaimana surat Al-Baqarah 168. Yang kedua, dia nol, defisit amal solehnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya. Dan jangan lupa bahwasanya harta-harta haram itu ya itu kebiasaan Yahudi itu. Orang Yahudi makan riba itu biasa mereka. Jadi di antara mereka ya mengambil harta orang lain itu nggak apa-apa. Itu Yahudi, konsep Yahudi begitu. Sedangkan mengambil harta sesama Yahudi yang nggak boleh itu mengambil harta sesama Yahudi. Silakan dicek dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzulmi minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisadhim an sabilillahi katsir. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan harta yang halal. Dan yang dihalalkan pada mereka diharamkan pada waktu itu. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia, wa bisadhim an sabilillah, wa akhdhihimur riba, lihat. Wa akhdhihimur riba, dan karena mereka mengambil riba. Wa qad nuhu'an, padahal riba itu telah dilarang. Jadi ternyata yang namanya riba itu syariat riba
pelarangan riba itu bukan syariat Rasul saja, Rasul Muhammad saja. Nabi-nabi sebelum Rasulullah pun ya itu sama, tidak diperbolehkan memakan dari harta yang riba gitu ya. Gitu. Jadi ya hari ini subhanallah, hari ini kan maaf ya, hari ini tuh orang tuh berlomba untuk mendapatkan tempat yang bagus di pekerjaannya, dan kita tidak tahu itu apakah halal atau haram. Mungkin di tempat-tempat riba juga sudah menjadi tren biasa itu. Ini barangkali yang dimaksud hadis Rasul, hadis riwayat Muslim. La tatabi'anna sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Ya, kelak akan datang kalian itu mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ada kebiasaan orang-orang sesat sebelum kita diikuti. Sibron bisibrin, enggak sengaja itu. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Sehingga sesuatu itu, teman-teman, kalau terbiasa itu menjadi sesuatu yang keburukan. Kalau dibiasakan itu, oh udah biasa aja kok. Lama-lama keburukan itu dijadikan dianggap kebaikan itu. Jadi bahasa kita yang begini, harta haram itu, job yang haram, kalau terus-menerus diikuti menjadi kebiasaan, itu akan dianggap menjadi job yang halal, padahal haram. Kenapa? Karena kebiasaan dari itu, sejengkal demi sejengkal nggak terasa, sedepa demi sedepa itu nggak terasa. Hatta law dakhalu juhra, ketika mereka masuk juhra, lubang biawak, ada lubang biawak. Lataba'tumuhum, mereka akan mengikuti masuk ke lubang biawak itu. Para sahabat bertanya, Rasul, itu sih kebiasaan siapa itu? Apakah kebiasaan Yahudi dan Nasrani? Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ya kan? Gaya hidupnya iya, cara mengambil rezekinya iya. Ya. Itu saya akan lanjutkan. Mendapatkan murka Allah ya. Ketiga, doa tidak dikabulkan. Harta haram membuat doa tidak dikabulkan. Ibnu Abbas berkata, saya membaca ayat ini, wahai seluruh manusia, makanan dari sesuatu yang baik dari atas muka bumi ini. Ya, maka kemudian lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar menjadikan saya orang yang dikabulkan doanya. Rasulullah berkata, ya Sa'ad, atib mat'abaka takun mustajabat da'wah, wahai Sa'ad. Sa'ad kan berdoa Rasul, saya ini coba doakan kepada Allah agar doa saya ini terkabul. Rasulullah mengatakan, Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makanmu. Maksudnya dari harta yang halal saja. Takun mustajabat da'wah, maka doa-doamu akan makbul. Jadi bisa jadi, kenapa kok doa-doa dari dulu belum terlaksana? Jawabannya adalah bisa jadi ada harta haram masuk ke perut kita. Tidak diterimanya amalan ini ngeri nih. Hadis riwayat Tabrani, ketahuilah bahwa satu suap harta haram, jika masuk ke dalam perut salah satu di antara kalian, maka amalnya tidak diterima selama 40 hari. Ngeri. Ada harta haram masuk ke perut kita. Yang terjadi, nggak diterima amal kita 40 hari. Mengikis keimanan ya. La yu'minu hina yasrabu wa mu'minu. La yasrabu syarib hina yasrabu wa mu'minu. Tidaklah seorang peminum minuman keras itu ketika meminum dia keadaan beriman, tidak beriman. Sama dengan hadis yang lain. La yasriku sarik hina yasriku wa mu'min. Seorang pencuri itu ketika mencuri dialah tidak beriman. Maksudnya keimanannya sedang berkurang pada waktu itu. Panjang hadisnya. Sambungnya adalah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang ketika berzina itu dia sedang beriman. Jadi keimanannya sedang pergi. Termasuk tadi itu. Tidaklah la yasrabu al-khamru hina yasrab wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum keras, minuman keras itu ketika minum tidaklah dia beriman. Jadi harta haram mengikis keimanan. Mengeraskan hati, iya itu. Bagaimana Imam Ahmad mengatakan, pernah ditanya Imam Ahmad, apa yang harus dilakukan agar hati ini mudah terenyuh, wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad. Hati ini mudah menerima
ujian agar bersabar, maka beliau mengatakan dengan memakan makanan halal. Ya, bi akhdika ta'amal halal. Karena engkau memakan makanan halal, hati akan lembut. Ya, mampu mukhalafahnya kalau harta haram yang dimakan, hati keras. Dampak harta halal, Masya Allah. Anak menjadi soleh, lihat. Agar anak jadi soleh, rezeki itu harus halal. Ya rusukulukum minat thayyibati wa amalu sholihah. Ini bima ta'malun ari. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik saja. Yang baik itu maksudnya yang baik. Dan makanlah dari rezeki yang halal. Dan kerjakanlah amal yang soleh. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, mafhum dari ayat ini adalah kalau harta yang dimakan itu haram, seseorang tidak akan bisa beramal soleh. Ya, kebaikan-kebaikan itu sulit masuk. Menghalangi kecerdasan, anak kita bandel, ya kan, cari masalah di setiap tempat, itu dan seterusnya. Memang harus diperhatikan. Rezeki yang halal harus diperhatikan. Abah saya 24 sebagaimana saya sampaikan di awal, kalian dari insanu ta'ami. Kemudian yang paling jauh dari itu adalah rezeki yang halal akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu yang dapat disampaikan. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Dan ini penting sekali ya, harta yang halal ini untuk generasi kita. Dan yang paling terakhir ini, sebelum saya tutup, sebelum tanya jawab, harta haram itu membuat kaum muslimin mundur dan hina. Jadi kalau hari ini kita teriak-teriak, ayo bangkitkan peradaban, ayo muslimin bangkit. Kalau yang dimakan masih haram, tidak akan bisa. Karena harta haram itu membuat muslimin makin jatuh, makin mundur. Ada di dalam hadis Abu Daud, disahkan oleh Syekh Albani, Rasulullah mengatakan, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan wa la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara inah itu transaksi riba ya. Saya tidak akan bahas bagaimana ininya. Jadi inah itu ya, menjual benda kepada orang lain dengan hutang. Ini saya jual ya. Ya saya beli dari si pulang ya. Saya beli 300.000, tapi hutang saya 300.000. Ya, terus kemudian saya jual lagi kepada Anda 250, tapi cash. Kembali lagi tuh uang benda itu kepada orang pertama. Kembali lagi, hanya bedanya orang pertama dia ngasih 250.000 cash, sementara si Fulan itu punya hutang 300.000. Jadi pada akhirnya dia tuh sebetulnya hanya ingin mendapatkan uang cash. Dia dapat uang cash 250.000, tapi dia berhutang 300.000. Jadi hutangnya 300.000. Dia uang cashnya 250 dia dapat, tapi dia berhutang 300.000. Ada selisih ya, 50.000. 50.000-nya itu riba di situ. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian mengikuti ekor sapi. Maksudnya sibuk dengan peternakan, tidak ibadah, tidak sholat, bahkan menghalalkan segala cara. Waraditum bizar, sibuk dengan pertanian, bercocok tanam, gitu ya. Tidak sholat, tidak meninggalkan ibadah. Kita kan balance ya, ibadah ya, dunia ya, akhirat ya, gitu kan. Wa taqtum al-jihad, dan kalian tinggalkan jihad, maka sallallahu alaikum zullan. Allah akan memunculkan kehinaan pada diri kalian. Kalian punya rasa takut pada musuh karena cinta dunia itu. La yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Allah tidak akan mengambil kehinaan itu, ya, tidak akan mencabut dari kalian hingga kalian kembali pada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Silakan lihat, setiap bencana, setiap musibah itu karena ada harta haram yang dikonsumsi itu. Ini hadis Ibnu Abbas, beliau menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza tuharuz zina war riba fi qaryah faqad ahal
bi anfusihim azaballah. Apabila telah marak perzinahan dan riba di satu negeri. Jadi sekali lagi, kalau ada di satu negeri itu sudah muncul perzinahan dan riba, maka sesungguhnya penduduk negeri itu telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ahalu bi anfusihim azaballah. Ngeri ya, ini riba, zina dan riba. Ini menjadi fenomena ini, subhanallah, ini mengerikan untuk generasi kita. Sudah rasa-rasanya sudah orang itu sudah ya biasa aja gitu ya. Riba biasa aja, zina biasa aja. Enggak, itu subhanallah. Ahallu bi anfusihim azaballah. Itu telah berarti dia telah mendeklar, dia telah siap untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau ada waktu kita tanya jawab, sudah 50 menit saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi sudah panjang lebar menjelaskan terkait harta halal dan haram, juga pengaruhnya dan dampaknya bagi kehidupan kita. Ternyata luar biasa Ustaz. Dan sahabat IT, ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Tadi menyebutkan bahwa sekecil apapun ketika harta itu didapatkan dengan cara yang berkah, maka ziyadatul khair, maka itu akan menambah kebaikan. Termasuk juga atau sebaliknya, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, tetapi itu kita dapatkan dari cara yang haram, maka secara perlahan nanti akan hilang juga, akan tiada. Ini menjadi evaluasi. Maka sahabat Aitri, mungkin sebelum nanti ini udah ada beberapa pertanyaan Ustadz, tetapi terlebih dahulu mungkin ada pertanyaan nih dari saya pribadi nih Ustadz. Biasanya dulu waktu saya masih bergelut di perbankan, waktu dulu masuk di perbankan, bekerja di bank syariah ya. Memang ada beberapa teman itu mengatakan gaji untuk istrinya diberikan kepada anak istrinya, gitu ya. Tapi kadang ada di pegawai bank itu ada hal-hal lain yang didapatkan, misalnya dengan cara-cara yang tadilah subhat, bahkan mungkin haram. Jadi ada yang bilang, lah ini anak istri kita kasih dengan gaji dari bank. Tapi untuk yang subhat-subhat ini dimakan sendiri. Nah ini apakah ini juga berpengaruh nanti terhadap anak istri juga yang lainnya? Gitu. Sementara jadi ini berpikiran bahwa biar dirinya yang memakan harta subhat atau haram ini, tapi istri, anak istrinya dia kasih dari gaji yang halal, yang dari gaji itu sendiri. Nah, apakah ini juga akan berpengaruh ketika suaminya sendiri yang memakan harta haramnya itu sendiri? Mungkin sebelum menunggu pertanyaan lain, mungkin bisa dijawab Ustaz hal permasalahan itu. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakumullah khair Ustaz Arif atas pertanyaannya. Jadi memang di dalam Quran disebutkan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani kita kecuali dengan apa yang kita mampu. Laha makasabat, kita mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan kita mendapatkan keburukan atas apa yang kita perbuat dari keburukan tersebut. Jadi rezeki yang halal yang diberikan ke anak istri, alhamdulillah halal, barokah, suami dapat pahala. Tapi ternyata dia udahlah, yang haram buat saya aja sendiri. Ya, dia itu akan kembali kepada dirinya keburukan itu. Kan ketika suami itu buruk, katakan mohon maaf, seorang ayah itu masuk pada wilayah yang buruk, itu keburukan itu akan menular. Itu. Ketika seumpamanya sang ayah mengikuti langkah setan, wala tattabi'u khutuwatus setan, mengikuti langkah setan karena memakan harta yang haram itu, ya sudah,
pada akhirnya dia akan, dampaknya akan buruk juga ke keluarga. Ya, jadi mungkin akan muncul pertengkaran dengan istri, ya kan? Dia akan emosi, biasanya begitu. Kalau harta haram itu tadi itu tidak barokah, emosi, ngambek terus, ya marah-marah, begitu. Akan sedikitnya akan berdampak. Yang walaupun resikonya ditanggung sendiri, ya, karena dia yang melakukan. Tapi karena tidak barokah itu, maka hal negatifnya akan nular di keluarga. Walau alam bisa. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz yang disampaikan di chat. Ini dari Liza Julhijjah. Nah, pertanyaannya adalah, jika memang sebelumnya ada orang yang memakan harta anak yatim, namun kemudian ia hendak bertaubat, apakah dengan taubatnya tersebut dosa mengambil harta anak yatimnya yang terdahulu otomatis diampuni, atau orang tersebut harus mengembalikan harta anak yatimnya terlebih dahulu, Ustaz? Itu pertanyaan dari Ibu Liza. Mana, Ustaz? Baik teman-teman, ini memang kadang seseorang itu niat melakukan keburukan itu kadang kalau ada kesempatan, maka kita yang dapat amanah pegang harta siapa saja, baik anak yatim dan seterusnya, harus hati-hati. Sebagaimana nanti Abu Zar itu ketika minta dijadikan gubernur pada Rasulullah, ya Rasulullah amir nih, Rasulullah mengatakan, ya Abu Zar innaka dhaif, jangan Abu Zar, jangan engkau menjabat itu, jangan, innaka dhaif, engkau itu lemah, ya, wa innaha khizyun wa amanah, sedangkan ya amanah memegang harta itu ya pada hari kiamat akan menjadi khizyun wa nadamah, khizyun, hina dan nyesal. Illa man akhadha bihaqiha, kecuali orang yang mengambil dengan haknya. Ngambil dengan haknya artinya ya dia bisa ngurus itu tidak menzalimi. Atau ngambil dengan haknya itu maksudnya ulama mengatakan bisa jadi itu gajinya saja yang diambil. Jadi dia ngurus anak yatim misalkan di asrama, ya gajinya halal. Sementara nanti amanah-amanah ataupun harta milik anak yatim itu menjadi amanah yang harus ditunaikan. Itu, dan bagaimana cara bertobat? Ada dua hal kalau dalam hak adami. Hak adami itu hak yang sifatnya berhubungan dengan orang lain. Ya, ada dua. Pertama, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah mengembalikan hak tersebut. Harus dikembalikan. Jadi tidak otomatis. Saya sih udah bertobat, ya udah itu sudah terhapus, tidak. Mohon maaf, ini yang banyak dipahami oleh saya tidak mengerti, mungkin dipahami oleh banyak orang juga. Pokoknya saya habis ngambil harta orang lain, saya bersihkan lewat umroh, misalkan begitu. Umroh berarti itu pertobatan kepada Allah, ya kan? Dengan bermunajat, mohon ampun di sana. Akan tetapi hak orang lain yang sifatnya materi harus ditunaikan. Dan ini yang cukup berat. Itu. Dan makanya ya kita cari lingkungan yang tepat, dan kalau memang kita tidak bisa memegang amanah yang cukupnya harta, lebih baik seperti Abu Zar saja. Abu Zar yang pada akhirnya tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk menjadi amir itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Liza sudah cukup jawaban dari Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih ada 4 pertanyaan, Ustaz. Mudah-mudahan bisa ini ya. Ini dari Ahmad Raihan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindari harta-harta atau rezeki yang haram? Sementara zaman sekarang ini kita di zaman yang sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena seperti yang Ustaz tadi sampaikan, ini sudah menjadi sebuah kebiasaan sehingga jadi biasa saja ketika kita melihat ini. Nah, dan mungkin minta tipsnya Ustaz ya, bagaimana katanya membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka Ustaz, itu dari baik, terima kasih pertanyaannya. Di dalam Islam itu sebetulnya mudah, ya. Hanya saja memang perlu diilmui, itu saja, ya, perlu ilmu. Nanti bagaimana cara berinteraksi, ini interaksi dulu.
berinteraksi dengan harta. Para ulama mengatakan kita berinteraksi. Ini orang melakukan transaksinya haram, kegiatan rezeki mereka juga haram. Kaidah untuk kita adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan halal kita, yang mana kita muamalahnya dengan orang lain, itu yang menjadi hitungan adalah muamalah kita saja. Contohnya begini, kita jual beli nih, ini yang membeli itu mereka mungkin para pencuri yang mengambil harta orang lain beli ke kita, maka yang dihitung ya sekup muamalah kita saja. Muamalah kita halal dengan mereka ya silakan saja. Tidak ada hubungannya antara harta haram mereka dengan kita. Yang dihitung adalah muamalah kitanya ini yang harus halal. Jual belinya sudah jual beli yang halal, sedangkan para pembelinya mereka dapatkan harta dari harta haram, tidak masalah. Yang penting skup muamalah kitanya yang halal. Itu harus dipahami. Yang berikutnya adalah tips berikutnya, saya kira mungkin lingkungan sih ya, lingkungan. Memang lingkungan itu sangat menentukan, teman-teman. Lingkungan itu sangat menentukan. Kalau lingkungannya bersih, insya Allah bersih. Karena memang ada orang, beberapa kasus terbawa itu karena sudah sistem, Pak. Sudah sistemnya memang begitu ya, agak sulit memang. Tapi kalau alhamdulillah lingkungan kita kondusif, alhamdulillah barakah. Maka memang di dalam konsep apapun itu ya, baik pendidikan, bertetangga, ekonomi dan terusnya, tetap konsepnya al-jaru qoblad dar gitu. Al-jaru qoblad dar, tetangga dulu sebelum rumah. Itu artinya lingkungan kita perhatikan dulu. Ini sebenarnya ungkapan ini bagi mereka yang akan tinggal di satu tempat, ungkapannya adalah al-jaru qoblad dar, tetangga dulu. Perhatikan, pilih tetangga dulu sebelum pilih rumah. Itu maksudnya adalah pilih lingkungan dulu, ya kan, sebelum memilih kita akan tinggal di situ, ya kontennya sebelum konten ya lingkungannya dulu seperti apa, karena lingkungan ini sangat berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya Ustaz, ini dari Wahyu. Ya, pertanyaannya adalah semenjak wabah COVID ini Ustaz muncul di Indonesia, pekerjaan menjadi sulit karena keadaan mendesak, maka dilakukan judi. Nah, karena untuk modal pendidikan dan modal usaha ini, bagaimana hukumnya, Ustaz? Judi termasuk hal yang haram ya, dihindari. Innamal khamru wal maisir itu judi. Wal ansabu wal azlam, mengundi nasib dengan patung, wal azlam dan panah, rijsun min amali syaitan, haram, perbuatan setan. Jadi memang kembali kepada kehati-hatian kita. Saya kira masih banyak kok pekerjaan yang halal akan mengokohkan. Sekali lagi kualitas keimanan kita yang akan mengokohkan. Nanti di dalam hadis disebutkan betapa banyak ada dosa-dosa. Ini begini, keutamaan mencari rezeki yang halal. Banyak sekali dosa-dosa ataupun ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi dia bisa diampuni dengan lelahnya mencari rezeki yang halal. Sekali lagi, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tapi dia itu justru rontok dan diampuni karena kelelahan di dalam mencari rezeki yang halal. Bercucuran keringat luar biasa dia untuk mencari rezeki yang halal. Gitu ya. Sehingga nanti itu orang yang mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarganya, itu pagi hari dia mencari rezeki yang halal, kelelahan, bercucuran keringat, nanti sore hari dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada keutamaan memang, ada keutamaan al-kasbul halal. Kelelahan di dalam mencari rezeki yang halal ada keutamaannya. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi begitu Kang Wahyu ya, mudah-mudahan ya, insya Allah pekerjaan yang halal itu masih banyak, insya Allah mudah-mudahan tinggal diikhtiarkan dengan kerja keras. Baik, masih ada lagi Ustadz, ini dari Atiyatul Fattah. Ini pertanyaannya adalah, apakah bank syariah dapat menjamin segala transaksinya tidak terdapat keharaman, Ustadz? Nah, itu pertanyaan.
Baik. Uh, hari ini bank syariah adalah solusi ya. Kalau zaman dulu ketika belum ada bank syariah ya dengan kebutuhan yang mendesak orang bisa mengatakan ini darurat ya. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi alasan untuk berinteraksi dengan riba. Kenapa? Karena sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya bank syariah. Jadi yang menenangkan itu cari bank syariah yang sudah independen ya. Bank umum syariah yang bukan unit. Kan sekarang banyak ya unit usaha syariah. Banknya konvensional tapi unit usahanya syariah. Ini yang masih bercampur. Silahkan dicek. Saya tidak akan sebutkan banknya. Banyak hari ini bank yang sudah bank umum syariah. Jadi caranya gitu saja. Ini sudah bank umum syariah belum? Kalau sudah bank umum syariah dia sudah memang independen itu. Bukan bank konven yang buka unit syariah. Ini masih campur. Bank konvensional yang buka unit syariah ini masih campur. Begitu ya. Walaupun ya ini bagian dari usaha kita lah. Yang walaupun masih dari BI tapi ini usaha maksimal yang dilakukan oleh muslimin. Begitu ya. Sehingga begini. Riba itu ini kajian tentang riba ya. Riba itu bertingkat-tingkat. Ya kan? Dalam hadis kan disebutkan ada riba. Walaupun hadis yang dhaif. Tapi ulama menjadikan sebagai iktibar. Adnar riba misal ayyan kihar rajul ummahu. Serendah-rendahnya dosa riba itu seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Itu serendah-rendahnya. Artinya kan ada rendah, ada tengah, ada yang maksimal dan seterusnya. Maka perbankan syariah hari ini usaha muslimin yang bisa dilakukan oleh muslimin. Begitu ya. Dan ulama MUI hari ini telah mengatakan ya sudah ada keputusan MUI bahwasanya bunga itu adalah riba. MUI sendiri mengatakan itu. Dan MUI menghalalkan bahwasanya setiap interaksi yang hari ini dilakukan oleh bank syariah itu tidak riba. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ini ada lagi dari Pak Sudirman. Ingin bertanya, apakah perbedaan harta haram dan harta subhat ini sering terjadi pada saat kami menguji skripsi katanya. Mahasiswa sepertinya wajib membawa makanan dan bingkisan, tetapi ada juga mahasiswa yang tidak ikhlas atau mengadakannya sangat susah, harus pinjam uang. Bahkan ada yang pernah menyampaikan ujian skripsi ditunda karena rupanya uang kiriman orang tua belum ada. Tetapi tidak berani menyampaikan kalau berat rasanya mengadakan makanan tersebut. Nah, ada juga dosen yang mengharapkan makanan dan bingkisan. Ini ada lagi penjelasan lain. Nah, sebetulnya sudah ada surat edaran bahwa bingkisan yang diberikan itu gratifikasi. Nah, apalagi sementara ujian dan tidak jarang mempengaruhi pemberian nilai juga atas bingkisan yang disampaikan. Ini mohon maaf Ustaz, mohon penjelasan. Iya, ini memang harus hati-hati juga ya, hati-hati masuk pada wilayah syubhat. Jadi memang ini bagi kita yang, mobil khusus kita nih dosen nih, anak-anak memberikan bingkisan. Alhamdulillah bingkisan itu diberikan. Kalau di kita itu mereka sudah lulus, sudah sidang, ngasih bingkisan, ngasih tanda mata untuk dosennya. Alhamdulillah, silahkan diterima, halal. Dengan catatan tidak disyaratkan bimbingan sama saya harus bawa oleh-oleh, ya tidak boleh. Ya, ataupun kalau mau cepat dan seterusnya. Saya mendengar di kampus-kampus lain yang notabene bukan Islam itu menjadi sesuatu yang biasa. Kalau di kita alhamdulillah ya tidak ada yang begitu saya lihat, dan tanda mata itu diberikan ketika teman-teman sudah lulus gitu ya, mahasiswa sudah lulus, sudah diwisuda, mereka kemudian datang, Pak terima kasih Pak bimbingan selama ini kenang-kenangan, ya, alhamdulillah gitu. Jadi intinya itu tidak menjadi sesuatu yang diharuskan, disyaratkan di depan. Ya kalau ngasih kasih aja, tapi nanti mungkin kitanya selaku dosen atau guru bilang saja nanti aja deh kalau mau ngasih, kalau udah lulus gitu aja tuh. Itu kan lebih enak ya, nanti aja ya kalau mau ngasih nanti aja deh. Kalau sudah lulus nggak usah begini-begini. Saya
mau kalau begini. Kita hati-hati, nanti aja kalau mau ngasih, kalau sudah lulus. Itu pun sebagai tanda terima kasih aja. Tidak akan berpengaruh kepada kebijakan lulus dan tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ini kita sudah sejam lebih ya, sejam lebih. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari sahabat-sahabat IT. Kalau tidak ada, mungkin kira-kira dicukupkan sekian saja, Pak Panitia. Mangga, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada 5 menit lagi lah kita buka untuk penanya yang lain. Nah, ini ada lagi nih, Kang Ahmad Raihan, kalau diperbolehkan izin bertanya lagi, Ustadz. Silakan, silakan. Menurut Antum, beberapa investasi saat ini itu lebih dekat ke halal atau haram, katanya. Seperti saham, reksadana, Bitcoin, P2P, lending, forex. Mohon penjelasan, Ustadz, katanya. Baik, kita akan bisa mengkaji halal dan haramnya pertama lewat akad, kedua lewat lembaganya, gitu ya. Mungkin nanti harus ada pembahasan khusus Ustaz Arif tentang akad-akad syariah seperti yang tadi itu investasi, mungkin di pasar modal dan seterusnya. Karena intinya begini, kalau investasi, lihat akadnya. Kalau akadnya adalah akad syariah, ya insya Allah itu halal. Yang kedua, ada gambling atau tidak? Kalau ada gambling, ya gambling itu bagian dari maisir, bahasa kitanya adalah goror. Kalau gamblingnya dominan, itu gorornya goror fahish. Goror fahish itu ya goror yang kuat, nah, itu haram. Gitu ya. Silakan dikaji sendiri ya. Jadi kaidahnya adalah akadnya apa? Akadnya syariah atau tidak? Dua, lembaganya syariah atau tidak? Ketiga, lihat ada maghrib tidak? Maisir, goror, riba, ya, apa namanya? Ada kezaliman tidak? Ada maisir tidak? Ada gambling tidak? Gitu. Kalau itu ada, itu haram, sudah jelas. Mudah sekali ya membedakannya. Tapi mungkin nanti silakan pada kajian berikutnya mungkin lebih akan ada tema yang lebih spesifik tentang akad-akad itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Begitu Kang Ahmad Rian ya. Jadi memang tidak bisa menyimpulkan langsung karena nanti betul-betul harus dikaji kaitannya dengan akad, dengan lembaga, karena nanti mungkin ada saham yang diperbolehkan, ada saham yang diharamkan, itu juga harus detail pembahasannya, dan mudah-mudahan ke depan IT kita fasilitasi ini jadi masukan materi-materi yang mungkin insya Allah ke depan kita hadirkan, dan ini mungkin kaitannya tema halal haram ini menjadi kata Ustaz tadi mukadimahnya sebelum nanti lebih detail kita berbicara akad, berbicara hal-hal lain yang lebih bisa nanti menentukan ini haram, ini halal, gitu ya. Nah, saya kira ini Pak Sudirman, jika memungkinkan saya bisa info, oh ya, ini ada informasi dari Kang Sudirman, ini katanya jika memungkinkan saya bisa info bank syariah mana saya simpan dana saya. Oh ini, oh ya ini. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini saja mungkin. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi di materi selanjutnya, dan terima kasih juga para Ustadz Maman sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu, sharing kepada kita. Di masa pandemi ini kita tidak terbatas untuk menerima dan menghargai ilmu, dan alhamdulillah IT bisa memfasilitasi itu. Mudah-mudahan juga ada materi-materi selanjutnya, dan kita sudah agendakan. Jadi sahabat IT nanti silakan menunggu informasi, bisa di IG IT Consultant atau di YouTube informasi-informasi terkait agenda IT. Baik,
Kalau begitu saya sebagai moderator mungkin sedikit menyimpulkan, Ustadz, dari apa yang tadi sudah kita disampaikan terkait dengan halal haram dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nah, tadi sudah menyampaikan bahwa begitu pentingnya dan ini menjadi satu evaluasi besar bagi kita khususnya nih yang sudah berkeluarga. Mungkin jadi evaluasi ketika anak kita misalnya susah untuk diajak kepada kebaikan, susah untuk diajak sholat dan sebagainya, mungkin ini evaluasinya apakah betul kita sudah sebagai orang tua sudah memberikan rezeki yang halal terhadap anak kita. Nah, itu salah satu juga evaluasi. Kemudian tadi juga sudah menyebutkan bahwa dampak harta haram itu luar biasa, membuat hati kita menjadi gelap. Tadi Al-Ustadz menyampaikan ketika harta atau rezeki haram itu sudah masuk kepada diri kita, maka itu juga akan atau pintu awal kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Itu juga harus menjadi poin, menjadi kesadaran kita untuk selalu hati-hati di dalam memilih harta yang halal dan haram. Kita kadang banyak punya impian, ingin menjadi anak kita yang soleh, ingin keluarga kita yang soleh dan soleha, pintar, tetapi evaluasi kita, sudahkah kita memberikan harta mereka dari jalan yang halal? Itu mungkin sedikit kesimpulan. Mudah-mudahan setelah sharing session ini semua menjadi evaluasi dan menjadi berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, dimudahkan dan dijauhkan dari harta yang haram. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz, terima kasih untuk seluruh sahabat Aitri. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi di acara selanjutnya. Terima kasih juga kepada panitia Aitri dan juga kepada founder Aitri, Ibu Iva. Terima kasih. Mudah-mudahan dan mohon dibantu kepada sahabat Aitri untuk menyebarkan acara-acara Aitri dan mohon berkenan untuk memfollow IG Aitri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.